Roni berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya yang sempit, memandangi pantulan dirinya. Sorot matanya kosong, bibirnya tipis, dan bahunya tampak melengkung ke bawah, seakan menanggung beban yang tak kasat mata. Usianya baru 25 tahun, seharusnya di masa ini ia penuh semangat dan impian, tapi realitas terasa begitu berat. Sejak ayah mereka meninggal, semua beban jatuh di pundaknya. Ibunya, yang sudah lama sakit-sakitan, membutuhkan biaya pengobatan rutin yang tidak sedikit. Sementara itu, ia sendiri sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan pekerjaan. Ia sudah mencoba melamar ke puluhan perusahaan, dari posisi yang sesuai dengan ijazah SMK-nya hingga pekerjaan serabutan yang tidak butuh keahlian. Semua berakhir dengan penolakan. Hari ini, tagihan sewa kos sudah jatuh tempo. Sang pemilik kos, Ibu Darmi, sudah menagihnya dengan nada yang semakin tidak sabar. "Tunggakanmu sudah 2 bulan, Roni," katanya kemarin. Suaranya tajam menusuk telinga. "Kalau minggu ini belum lunas, terpaksa saya suruh kamu keluar." Ancaman itu menghantui pikirannya siang dan malam. Di meja, tergeletak amplop berisi tagihan obat ibunya yang semakin menumpuk. Obat-obatan itu begitu penting. Tanpanya kondisi sang ibu bisa memburuk dengan cepat. Roni merasa seperti berdiri di tepi jurang. Semua jalan keluar terasa buntu. Ia menunduk, mengacak rambutnya frustrasi. Setiap malam, ia mendengar perutnya keroncongan karena hanya makan sekali sehari. Itu pun nasi dengan lauk seadanya. Ia melihat teman-temannya yang lain, yang hidupnya tampak lebih mudah. Ada yang bekerja di kantor dengan gaji lumayan. Ada yang membuka usaha kecil-kecilan dan sukses. Hati kecilnya merasa iri. Mengapa ia, yang sudah berusaha sekuat tenaga, harus terperosok sedalam ini? Ia merasa hidupnya tidak adil. Ia merenung di atas kasur tipisnya, memandangi langit-langit yang kusam. Keputusasaan adalah satu-satunya teman yang menemaninya. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tiba-tiba, ia teringat pada ucapan ibunya. "Jangan pernah menyerah, Nak. Selama kita masih hidup, selalu ada harapan." Kata-kata itu seperti setetes air di gurun pasir, memberikan sedikit kesejukan. Ia bangkit, mengambil wudhu, dan menunaikan salat. Setelahnya, hatinya sedikit lebih tenang. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari jalan keluar, apapun risikonya. Ia tahu ada satu hal yang bisa ia lakukan, sesuatu yang ia kuasai sejak kecil, memasak. Ia teringat akan warisan neneknya. Keesokan harinya, dengan sedikit tenaga yang tersisa, Roni mulai membereskan gudang kecil di belakang rumahnya. Gudang itu penuh dengan barang-barang lama milik almarhum neneknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan aroma apek yang khas memenuhi ruangan. Saat ia mengangkat sebuah peti kayu tua, matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawahnya. Kotak itu tampak usang, terbuat dari anyaman bambu dengan ukiran sederhana yang sudah memudar. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah buku bersampul kain lusuh. Judulnya tidak terbaca, tapi saat ia membukanya, ia mengenali tulisan tangan neneknya yang khas. Itu adalah buku resep peninggalan sang nenek. Roni duduk bersimpuh, membolak-balik halaman-halaman buku itu dengan hati-hati. Aroma rempah-rempah yang sudah mengering dari halaman-halaman itu seakan membawa kenangan masa kecilnya kembali. Ia teringat bagaimana neneknya selalu membuatkan nasi uduk di pagi hari. Nasi uduk neneknya begitu istimewa. Aroma pandan dan rempah-rempah yang harum, rasa gurih santan yang pas, dan tekstur nasi yang pulen. Tak ada nasi uduk lain yang bisa menandingi kelezatannya. Roni tersenyum tipis. Air matanya menetes. Ia rindu masakan neneknya. Ia merindukan kehangatan keluarga yang kini terasa jauh. Tiba-tiba, matanya menangkap satu halaman yang penuh dengan catatan dan coretan. Di bagian atasnya tertulis, "Resep nasi uduk pembawa berkah." Ia membaca setiap detail resep itu dengan saksama. Ada beberapa bahan rahasia yang ia tidak tahu, dan cara memasak yang berbeda dari resep nasi uduk pada umumnya. Resep itu ditulis dengan sangat rinci,
Seolah-olah sang nenek tahu resep itu akan menjadi harta berharga suatu hari nanti. Ini dia, bisik Roni pada dirinya sendiri. Ini harapan yang ibu katakan. Ia memutuskan untuk menggunakan resep ini untuk memulai usahanya. Dengan sisa uang yang ia punya, ia membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Ia menghabiskan seharian penuh di dapur, mencoba membuat nasi uduk sesuai resep neneknya. Ia berhati-hati, mengikuti setiap langkah dengan cermat. Hasilnya mengejutkan. Nasi uduk yang ia buat rasanya benar-benar sama seperti masakan neneknya. Wangi dan lezat. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan penuh harap, Roni menyiapkan gerobak kecilnya. Ia menatanya dengan rapi, meletakkan nasi uduk yang masih hangat, lauk pauk pelengkap seperti tempe orek, telur balado, dan kerupuk. Ia tidak memiliki gerobak dorong, jadi ia memodifikasi gerobak dorong dari becak kecilnya. Gerobak itu sudah tua, tapi masih kuat. Roni menaiki becak dorongnya, dan di tengah kegelapan malam, ia memulai petualangannya, berjualan nasi uduk keliling. Ia tidak tahu bahwa nasi uduk yang ia jual bukan hanya sekadar makanan, tapi juga jembatan yang akan membawanya ke dunia yang lebih gelap dan misterius. Gerobak becak tua milik Roni berderit pelan, memecah kesunyian malam yang pekat. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering. Di atas gerobak, panci nasi uduk yang terbungkus kain tebal masih mengeluarkan kepulan asap tipis, menyebarkan aroma gurih yang menggoda. Namun, tidak ada satupun orang yang tertarik. Roni sudah menyusuri beberapa gang dan jalan utama di permukiman padat penduduk, tetapi hasilnya nihil. Hanya beberapa orang yang lalu lalang, dan mereka semua menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Mereka sudah terbiasa dengan penjual makanan di malam hari, dan gerobak butut Roni tidak memiliki daya tarik sama sekali. Perasaan putus asa mulai menyelimuti hatinya lagi. Ia sudah menghabiskan semua sisa uangnya untuk modal, dan jika nasi uduk ini tidak laku, ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Pikirannya melayang-layang, membayangkan wajah ibunya yang pucat dan tagihan sewa kos yang semakin menumpuk. Ia merasa seperti berjalan di tempat. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya parau. Ia berhenti di pinggir jalan, membiarkan gerobaknya terhenti di bawah cahaya remang-remang lampu jalan. Roni menunduk, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Hatinya menciut. Ia merasa ingin menyerah, kembali ke kamar kosnya, dan menangis. Namun, bayangan ibunya yang sakit kembali muncul di benaknya, memberikan sedikit kekuatan. Ia mendongak, menatap ke arah depan. Di ujung jalan yang ia tempati sekarang, ia melihat sebuah gang kecil yang gelap dan tampak tidak terurus. Gang itu seperti tersembunyi, dilindungi oleh rimbunan pohon dan ilalang. Jalan masuknya tampak seperti terowongan gelap yang menelan semua cahaya. Roni ragu. Ia merasa merinding. Ada firasat aneh yang menyentuh akal sehatnya. Ia merasa tidak seharusnya masuk ke sana. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Jalan-jalan lain sudah ia lalui, dan hasilnya nihil. Mungkin, di gang ini, ada keajaiban yang menunggunya. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mengayuh becaknya masuk ke dalam gang. Aroma lembab dan apek semakin pekat. Pepohonan di samping kiri dan kanan jalan seakan-akan merangkulnya. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu nyaring, membuat bulu kuduknya merinding. Ia menyalakan senter yang tergantung di lehernya. Sinar senter itu menembus kegelapan, memperlihatkan jalan setapak yang ditutupi lumut dan dedaunan kering. Kiri dan kanannya adalah pagar-pagar rumah yang tinggi, beberapa sudah roboh dan diselimuti ilalang. Roni mengayuh becaknya lebih cepat. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di sekelilingnya, ada deretan rumah-rumah tua yang tampak usang. Beberapa rumah jendelanya pecah, beberapa lagi dindingnya sudah retak dan diselimuti oleh tanaman rambat yang menjalar. Di beberapa rumah, atapnya sudah roboh dan tertutup dedaunan kering. Rumah-rumah ini tampak kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kampung apa ini? Gumam Roni. Kenapa begitu sepi? Ia terus mengayuh, melewati rumah-rumah kosong itu,
Berharap ia menemukan sebuah warung atau pos kamling yang bisa ia singgahi untuk beristirahat. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Bukan suara manusia, tetapi seperti bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Roni, Roni. Suara itu terdengar seperti datang dari segala arah, bergaung di udara yang dingin. Jantung Roni berdebar lebih kencang. Ia menghentikan becaknya. Ia memandangi sekelilingnya, mencoba mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapapun. Ia mengira ia hanya berhalusinasi. Mungkin karena lelah dan lapar, pikirnya. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia mengayuh becaknya lebih cepat, berharap ia bisa segera keluar dari tempat ini. Namun, suara bisikan itu semakin jelas, semakin kencang. Roni, nasi uduk. Roni mengerem mendadak. Ia menoleh ke belakang, ke arah rumah-rumah yang telah ia lewati. Ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di jendela-jendela yang pecah. Bayangan-bayangan itu tampak seperti manusia, tetapi bentuknya aneh. Mereka bergerak perlahan, seolah-olah mengawasinya. Roni menelan ludah. Ia merasa ketakutan, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus pergi dari sini. Ia mengayuh becaknya lagi, sekuat tenaga. Ia merasa seolah-olah ia sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia melaju kencang, melewati rumah-rumah yang kosong, meninggalkan bayangan-bayangan itu di belakangnya. Ia terus mengayuh. Matanya terfokus pada jalan di depannya. Ia harus keluar dari kampung ini. Ia harus kembali ke rumah. Ia harus selamat. Roni terus mengayuh becaknya, tidak peduli dengan rasa lelah yang menghampirinya. Suara-suara bisikan itu semakin keras, semakin mendesak. Ia merasa seolah-olah ia sedang berenang di lautan yang penuh dengan bisikan. Namun, ia tidak berhenti. Ia terus mengayuh, seolah-olah hidupnya bergantung pada kecepatan kayuhannya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya kecil di ujung jalan. Matanya membulat. Ada secercah harapan yang muncul. Ia mengayuh becaknya dengan sekuat tenaga, menuju cahaya itu. Cahaya itu datang dari sebuah rumah tua yang tampak lebih terawat dari rumah-rumah lainnya. Ada sebuah lampu kecil yang tergantung di terasnya. Roni menghentikan becaknya di depan rumah itu. Ia memandangi rumah itu, dan ia melihat seorang nenek tua yang sedang duduk di kursi goyang di teras. Nenek itu tampak kurus, wajahnya keriput, dan rambutnya sudah memutih. Ia mengenakan kebaya lusuh dan selendang yang sudah pudar. Nenek itu tersenyum, senyum yang terlihat ramah. "Nak," kata nenek itu, suaranya serak dan pelan. "Kamu jual apa?" Roni merasa lega. Ia merasa seperti ia baru saja keluar dari mimpi buruk. Ia turun dari becaknya, dan ia menunjukkan nasi uduknya. "Nasi uduk, Nek, baru saja saya buat." Nenek itu tersenyum lagi. "Nasi uduk? Wah, kebetulan sekali. Saya sudah lama tidak makan nasi uduk. Boleh saya beli?" Roni merasa sangat gembira. Ia membuka panci nasi uduknya, dan aroma harum langsung memenuhi udara. Nenek itu menciumnya, dan ia tersenyum lebar. Roni menyiapkan nasi uduk itu dengan hati-hati. Ia menambahkan sedikit tempe orek, sebutir telur balado, dan kerupuk. Ia menyerahkan piring itu kepada nenek. Nenek itu makan dengan lahap. Ia tampak sangat menikmati nasi uduk itu. Roni menatapnya dengan rasa syukur. "Bagaimana, Nek? Enak?" tanyanya. Nenek itu mengangguk. "Enak sekali, Nak. Ini nasi uduk paling enak yang pernah saya makan. Rasanya seperti masakan nenek saya." Roni tersenyum. Ia merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti semua usahanya tidak sia-sia. Ia merasa seperti ia telah menemukan jalannya. Nenek itu mengambil uang dari sakunya dan memberikannya kepada Roni. Roni mengambil uang itu, dan ia merasa senang. Ia berterima kasih kepada nenek itu, dan ia bersiap-siap untuk pergi. "Tunggu, Nak," kata nenek itu. Suaranya serak. "Kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu jualan di malam hari? Ini tempat yang berbahaya." Roni terkejut. "Berbahaya? Apa yang Nek maksud?"
Nenek itu menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu akan tahu. Pergi sekarang. Jangan pernah kembali ke sini. Roni merasa merinding lagi. Ia melihat mata nenek itu, dan ia melihat sesuatu yang aneh. Mata nenek itu tampak tidak hidup, kosong, seperti mata boneka. Nenek itu tersenyum lagi, senyum yang mengerikan. Roni tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, dan ia naik ke becaknya. Terima kasih, Nek, katanya. Saya akan ingat pesan Nek. Roni mengayuh becaknya, meninggalkan kampung mati itu di belakangnya. Ia merasa lega, tetapi ia juga merasa takut. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan nenek itu dan kampung itu. Ia merasa seperti ia baru saja lolos dari bahaya. Ia mengayuh becaknya secepat mungkin, hingga ia kembali ke jalan utama. Ia melihat beberapa orang yang lalu lalang, dan ia merasa lega. Ia merasa seperti ia baru saja kembali ke dunia nyata. Ia menghentikan becaknya di pinggir jalan, dan ia memandangi uang yang diberikan oleh nenek itu. Uang itu tampak baru, tetapi warnanya aneh. Roni tidak peduli. Ia hanya peduli dengan uang. Ia merasa sangat gembira. Ia kembali ke kosnya, dan ia menunjukkan uang itu kepada ibunya. Ibunya terkejut. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, Nak? Tanyanya. Roni tersenyum. Dari nasi uduk, Bu. Saya berhasil menjualnya. Ada seorang nenek tua yang membeli nasi uduk saya. Ibunya tersenyum. Alhamdulillah, Nak. Ibu bangga padamu. Roni merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti ia telah menemukan jalannya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja memulai perjalanannya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu ke dunia yang lebih gelap dan mengerikan. Setelah malam pertamanya yang menegangkan namun sukses, Roni kembali ke kampung mati itu. Rasa takutnya tidak hilang, tetapi bayangan uang yang menantinya setiap malam jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Ia berjalan menyusuri jalan yang sama, dengan gerobak nasi uduk yang masih hangat. Kali ini, ia lebih berani. Ia berjalan dengan kepala tegak, meskipun bulu kuduknya masih berdiri. Malam itu, ia kembali melewati rumah-rumah yang kosong dan menyeramkan. Ia masih merasakan bisikan-bisikan aneh yang mengikutinya. Kali ini, bisikan-bisikan itu terdengar lebih jelas. Roni bisa mendengar mereka memanggil namanya, meminta nasi uduknya. Ia tidak peduli. Ia terus berjalan. Ia tahu, di ujung jalan, ada uang yang menunggunya. Ia tiba di depan rumah nenek tua yang memberinya uang semalam. Nenek itu sudah berada di sana, menunggunya. Wajahnya yang keriput terlihat lebih jelas di bawah cahaya remang-remang lampu jalan. Ia tersenyum. Senyum yang mengerikan. Kamu kembali, Nak, kata nenek itu. Suaranya serak. Saya tahu kamu akan kembali. Roni merasa merinding. Ia mengangguk, dan ia menyiapkan nasi uduknya. Nenek itu makan dengan lahap, seperti semalam. Setelah nenek itu pergi, Roni merasa lega. Namun, ia merasa aneh. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan aneh. Ia merasa aman. Tetapi ia juga merasa takut. Ia merasa seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari kampung mati itu. Setelah nenek itu pergi, Roni mulai didatangi oleh orang-orang. Orang-orang itu tampak biasa saja. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mereka semua membeli nasi uduknya, dan mereka semua tersenyum. Senyum mereka terlihat ramah, tetapi Roni merasa ada yang aneh. Mata mereka terlihat kosong, seperti mata nenek tua itu. Roni mencoba menepis pikiran itu. Mungkin ia hanya kelelahan. Ia kembali ke kampung mati itu setiap malam. Setiap malam, ia mendapatkan lebih banyak pembeli. Ia berhasil menjual habis semua nasi uduknya dalam waktu singkat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya peduli dengan uang. Uang itu membantunya membayar sewa rumah dan biaya pengobatan ibunya. Roni merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti ia telah menemukan jalannya. Ia mulai merasa nyaman dengan kampung itu. Ia tidak lagi takut. Ia bahkan merasa senang. Setiap malam,
Ia berjalan menyusuri jalanan yang gelap, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berjalan di antara teman-temannya. Ia tidak lagi peduli dengan bisikan-bisikan aneh. Ia tidak lagi peduli dengan mata-mata kosong itu. Ia hanya peduli dengan nasi uduknya, dan ia hanya peduli dengan uang. Ia bahkan mulai membangun hubungan dengan beberapa dari mereka. Ada seorang wanita tua yang selalu tersenyum padanya, seorang anak laki-laki yang selalu menunggunya, dan seorang laki-laki tua yang selalu mengajaknya berbicara. Roni merasa senang. Ia merasa seolah-olah ia adalah bagian dari keluarga. Ia tidak tahu bahwa ia sedang dalam bahaya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan di atas tebing. Setiap malam, Roni semakin terbiasa. Ia berhenti bertanya-tanya mengapa ia selalu sukses di kampung ini, sementara di tempat lain tidak. Ia berhenti memperhatikan tatapan kosong dan bisikan samar yang sesekali masih terdengar. Uang yang ia hasilkan sungguh nyata, dan itu yang terpenting. Ibunya mulai membaik, dan Roni akhirnya bisa membeli makanan yang lebih layak untuk mereka berdua. Ia bahkan bisa membeli beberapa barang baru untuk dirinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Roni mulai merasa bangga. Ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang yang gagal. Ia adalah penjual nasi uduk yang sukses. Ia adalah orang yang berhasil memecahkan masalahnya sendiri. Ia adalah orang yang bisa menghidupi keluarganya. Ia tidak tahu bahwa kesuksesan yang ia raih adalah kesuksesan yang palsu. Ia tidak tahu bahwa ia sedang dalam bahaya. Suatu malam, Roni merasa ada yang berbeda. Ia berjalan ke kampung mati itu, dan ia merasa ada yang aneh. Suasana terasa lebih hening dari biasanya, dan bisikan-bisikan yang biasanya menyambutnya tidak terdengar. Roni merasa merinding. Ia merasa seolah-olah ia sedang diawasi. Ia menghentikan becaknya, dan ia melihat ke sekelilingnya. Tidak ada siapapun. Rumah-rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan jendelanya yang pecah tampak seperti mata yang mengawasinya. Roni menelan ludah. Ia merasa takut. Tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berjalan, berharap ia bisa segera sampai di depan rumah nenek tua itu. Ia tiba di depan rumah nenek itu, dan ia melihat nenek itu sudah menunggunya. Wajahnya yang keriput terlihat lebih pucat dari biasanya. Senyumnya yang mengerikan terlihat lebih menyeramkan. Nenek itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Roni dengan matanya yang kosong. Roni merasa merinding. Ia menyiapkan nasi uduknya, dan ia memberikannya kepada nenek itu. Nenek itu makan dengan lahap, seperti biasanya. Setelah nenek itu selesai makan, ia menunjuk ke sebuah pohon besar di seberang jalan. "Lihat itu, Nak," katanya. Suaranya serak dan pelan. "Itu adalah warisan nenekmu." Roni menatap pohon itu, dan ia melihat sebuah ukiran aneh di batangnya. Ukiran itu mirip dengan ukiran yang pernah ia lihat di rumahnya, di laci tempat ia menyimpan buku resep neneknya. Ia merasa terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap ukiran itu, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ukiran itu berbentuk seperti wajah seorang wanita, dengan mata yang kosong dan senyum yang mengerikan. Di sekelilingnya, ada ukiran-ukiran kecil yang tampak seperti wajah-wajah yang kesakitan. Roni merasa merinding. Ia merasa seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. "Apa itu, Nek?" tanya Roni. Suaranya bergetar. Nenek itu tersenyum. "Itu adalah ukiran yang sama dengan yang ada di buku resepmu. Nak, ukiran itu adalah kunci untuk melawan saya. Ukiran itu adalah kunci untuk hidupmu." Roni merasa ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang nenek itu maksud. Ia hanya bisa menatap ukiran itu, dan ia merasa seolah-olah ia sedang melihat ke dalam jurang. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap ukiran itu, dan merasa ketakutan. Nenek itu tertawa. Suara tawanya terdengar seperti suara gema yang bergaung di udara yang sepi. "Kamu sudah tahu, Nak," katanya. "Kamu sudah tahu rahasia saya. Sekarang, kamu harus memilih. Kamu harus memilih antara hidupmu dan kematian." Roni merasa bingung. Ia tidak mengerti apa yang nenek itu maksud.
Ia hanya bisa menatap nenek itu, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Ia merasa takut, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus pergi. Ia harus kabur dari sini. Ia harus kembali ke rumahnya. "Maaf, Nek," katanya. "Saya tidak mengerti." Nenek itu tersenyum. "Kamu akan mengerti, Nak. Kamu akan mengerti sebentar lagi." Tiba-tiba, Roni mendengar suara-suara. Suara-suara bisikan yang ia dengar sebelumnya. Kali ini, bisikan-bisikan itu lebih jelas. Ia bisa mendengar mereka memanggil namanya, meminta nasi uduknya. Ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu tampak seperti orang-orang yang pernah membeli nasi uduknya. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong, dan mereka semua tersenyum. Roni merasa ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah menjual nasi uduknya kepada manusia. Ia menjualnya kepada arwah-arwah. Ia menyadari bahwa kampung itu adalah kampung mati. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak. Roni naik ke becaknya, dan ia mengayuh secepat mungkin. Ia tidak peduli dengan uang. Ia tidak peduli dengan nasi uduknya. Ia hanya peduli dengan hidupnya. Ia harus kabur dari sini. Ia harus kembali ke rumahnya. Ia harus selamat. Wajah nenek itu, yang sebelumnya hanya tampak tua dan pucat, kini terlihat lebih mengerikan. Matanya yang kosong seakan-akan menembus jiwa Roni. Senyumnya yang sebelumnya ramah, kini terlihat seperti seringai. Roni merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Ia merasa ketakutan, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus pergi dari sini. Ia harus kabur dari sini. "Kamu sudah tahu, Nak," kata nenek itu. Suaranya serak dan pelan. "Sekarang, kamu harus memilih. Kamu harus memilih antara hidupmu dan kematian." Roni merasa bingung. Ia tidak mengerti apa yang nenek itu maksud. Ia hanya bisa menatap nenek itu, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Ia merasa takut, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus pergi. Ia harus kabur dari sini. Ia harus kembali ke rumahnya. "Maaf, Nek," katanya. "Saya tidak mengerti." Nenek itu tertawa. Suara tawanya terdengar seperti suara gema yang bergaung di udara yang sepi. "Kamu akan mengerti, Nak. Kamu akan mengerti sebentar lagi." Tiba-tiba, Roni mendengar suara-suara. Suara-suara bisikan yang ia dengar sebelumnya. Kali ini, bisikan-bisikan itu lebih jelas. Ia bisa mendengar mereka memanggil namanya, meminta nasi uduknya. Ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu tampak seperti orang-orang yang pernah membeli nasi uduknya. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong, dan mereka semua tersenyum. Roni merasa ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah menjual nasi uduknya kepada manusia. Ia menjualnya kepada arwah-arwah. Ia menyadari bahwa kampung itu adalah kampung mati. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak. Roni naik ke becaknya, dan ia mengayuh secepat mungkin. Ia tidak peduli dengan uang. Ia tidak peduli dengan nasi uduknya. Ia hanya peduli dengan hidupnya. Ia harus kabur dari sini. Ia harus kembali ke rumahnya. Ia harus selamat. Roni mengayuh becaknya secepat mungkin, seolah-olah ia sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia melaju kencang, melewati rumah-rumah yang kosong, meninggalkan bayangan-bayangan itu di belakangnya. Ia terus mengayuh. Matanya terfokus pada jalan di depannya. Ia harus keluar dari kampung ini. Ia harus kembali ke rumah. Ia harus selamat. Namun, ia merasa seolah-olah ia sedang berlari di tempat. Ia mengayuh becaknya sekuat tenaga, tetapi ia tidak bisa keluar dari kampung mati itu. Setiap kali ia berpikir ia sudah berada di ujung jalan, ia menemukan bahwa ia kembali ke tempat yang sama. Ia kembali ke depan rumah nenek itu. Nenek itu tersenyum, dan ia menatapnya dengan mata kosong. "Kamu tidak bisa pergi, Nak," katanya. Suaranya serak. "Kamu milik kami sekarang." Roni merasa putus asa.
Ia merasa seolah-olah ia sedang terjebak dalam sebuah labirin. Ia terus mengayuh becaknya, mencoba mencari jalan keluar, tetapi ia selalu kembali ke tempat yang sama. Ia merasa seolah-olah ia sedang berputar-putar dalam sebuah lingkaran. Ia berhenti. Ia turun dari becaknya, dan ia melihat ke sekelilingnya. Rumah-rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan jendelanya yang pecah tampak seperti mata yang mengawasinya. Roni merasa ketakutan, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus menemukan jalan keluar. Ia tahu ia harus selamat. Roni melihat ke arah pohon besar di seberang jalan, tempat ukiran itu berada. Ukiran itu tampak lebih jelas dari sebelumnya. Roni mendekat, dan ia menyentuh ukiran itu. Ia merasa merinding. Ia merasa seolah-olah ia sedang menyentuh sesuatu yang dingin, seperti es. Ia melihat ukiran itu dengan lebih saksama. Ia melihat ukiran wajah-wajah yang kesakitan, dan ia merasa seolah-olah ia bisa mendengar mereka berteriak. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara. Suara-suara bisikan yang ia dengar sebelumnya. Kali ini, bisikan-bisikan itu terdengar seperti suara tangisan. Roni menoleh, dan ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di sekelilingnya. Bayangan-bayangan itu tampak seperti orang-orang yang kesakitan. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong, dan mereka semua menangis. Roni merasa ketakutan. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak di dunia arwah. Roni naik ke becaknya, dan ia mengayuh secepat mungkin. Ia tidak peduli dengan nasi uduknya. Ia tidak peduli dengan uang. Ia hanya peduli dengan hidupnya. Ia harus kabur dari sini. Ia harus kembali ke rumahnya. Ia harus selamat. Roni mengayuh, dan ia merasa seolah-olah ia sedang melayang di udara. Ia merasa seolah-olah ia sedang berenang di lautan yang penuh dengan kegelapan. Ia terus mengayuh, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berjalan di atas tebing. Ia terus mengayuh, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berjalan di atas tali. Ia terus mengayuh, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berjalan di atas air. Ia terus mengayuh, dan ia merasa seolah-olah ia sedang terbang. Ia terus mengayuh, dan ia merasa seolah-olah ia sedang melayang. Ia berhenti, dan ia melihat ke sekelilingnya. Ia melihat pohon-pohon yang tinggi, dan ia melihat langit yang gelap. Ia merasa seolah-olah ia berada di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Ia merasa seolah-olah ia berada di dunia lain. Ia menyadari bahwa ia telah tersesat. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak di hutan. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Roni berdiri mematung di tengah jalan setapak yang gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang menari-nari di sekelilingnya. Mereka tidak lagi hanya bisikan, tetapi suara tangisan dan bisikan yang saling tumpang tindih. Ia merasa seolah-olah ia sedang berenang di lautan yang penuh dengan kegelapan. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak di kampung mati. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Ia melihat ke sekelilingnya, dan ia melihat bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Wajah-wajah mereka tampak pucat, dan mata mereka kosong. Mereka semua menatapnya dengan tatapan lapar. Roni tahu, mereka menginginkan nasi uduknya. Mereka menginginkan jiwanya. Kembali, kembali. Bisik mereka. Suara mereka seperti angin yang berhembus di telinganya. Kami lapar. Roni merasa ketakutan, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus selamat. Ia melihat ke arah pohon besar di seberang jalan, tempat ukiran itu berada. Ukiran itu tampak lebih jelas dari sebelumnya. Roni mendekat, dan ia menyentuh ukiran itu. Ia merasa merinding. Ia merasa seolah-olah ia sedang menyentuh sesuatu yang dingin, seperti es. Ia melihat ukiran itu dengan lebih saksama. Ia melihat ukiran wajah-wajah yang kesakitan, dan ia merasa seolah-olah ia bisa mendengar mereka berteriak. Tiba-tiba, ia teringat pada kata-kata ibunya. Jika kamu melihat ukiran aneh di pohon, itu adalah kunci untuk melawan nenek hantu. Ukiran itu adalah kunci untuk hidupmu. Roni merasa bingung, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus mencoba.
Ia meletakkan tangan kanannya di atas ukiran itu, dan ia memejamkan mata. Ia membayangkan nasi uduk yang ia jual. Ia membayangkan ibunya yang sedang sakit. Ia membayangkan dirinya yang sedang mencari pekerjaan. Ia membayangkan dirinya yang sedang berjuang untuk hidup. Ia membayangkan dirinya yang sedang mencari jalan keluar. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh yang keras. Ia membuka matanya, dan ia melihat ukiran itu menyala. Cahaya yang terang benderang terpancar dari ukiran itu, dan cahaya itu menyebar ke seluruh kampung. Bayangan-bayangan itu menjerit kesakitan, dan mereka semua menghilang. Kampung itu kembali sepi, dan suasana kembali normal. Roni merasa lega, dan ia jatuh ke tanah. Ia merasa lelah, tetapi ia merasa senang. Ia berhasil. Ia berhasil mengalahkan nenek itu. Ia melihat ke sekelilingnya, dan ia melihat becaknya. Ia mengambil nasi uduknya, dan ia naik ke becaknya. Ia mengayuh becaknya, meninggalkan kampung mati itu di belakangnya. Ia mengayuh secepat mungkin, hingga ia kembali ke jalan utama. Ia melihat beberapa orang yang lalu lalang, dan ia merasa lega. Ia merasa seperti ia baru saja kembali ke dunia nyata. Ia menghentikan becaknya di pinggir jalan, dan ia memandangi uang yang diberikan oleh nenek itu. Uang itu tampak baru, tetapi warnanya aneh. Roni tidak peduli. Ia hanya peduli dengan hidupnya. Ia merasa sangat gembira. Ia berhasil. Ia berhasil selamat. Roni tiba di rumahnya. Ia membuka pintu, dan ia melihat ibunya yang sedang duduk di kursi goyang. Ibunya menatapnya, dan ia melihat wajah Roni yang pucat. Ia merasa khawatir. "Roni," katanya, suaranya parau. "Ada apa, Nak? Wajahmu pucat. Kamu sakit?" Roni tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk ibunya, dan ia menangis. Ia menceritakan semua yang ia alami. Ia menceritakan tentang kampung mati, tentang nenek tua, tentang ukiran aneh, dan tentang bagaimana ia berhasil kabur. Ibunya terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk Roni, dan ia menangis. Setelah Roni selesai bercerita, ibunya menatapnya dengan tatapan kosong. "Nak," katanya, suaranya bergetar. "Ibu tahu tentang nenek itu. Ibu tahu tentang kampung itu. Ibu yang memberikan ukiran itu kepadamu." Roni terkejut. "Ibu? Apa yang ibu maksud?" Ibunya tersenyum. "Ukiran itu adalah warisan dari nenekmu. Ukiran itu adalah jimat untuk melindungi kita dari roh-roh jahat. Ukiran itu adalah jimat untuk melindungi kita dari nenek hantu." Roni tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap ibunya, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berada di dalam mimpi. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Ia tidak bisa percaya bahwa ibunya tahu tentang nenek itu. Ia tidak bisa percaya bahwa ibunya tahu tentang kampung itu. "Kenapa ibu tidak memberitahu aku sebelumnya?" tanyanya. Ibunya tersenyum. "Ibu ingin kamu belajar, Nak. Ibu ingin kamu belajar untuk berani. Ibu ingin kamu belajar untuk tidak takut. Ibu ingin kamu belajar untuk melawan." Roni merasa bingung. Ia tidak mengerti apa yang ibunya maksud. Ia hanya bisa menatap ibunya, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. "Ibu juga ingin kamu tahu satu hal lagi," katanya. Suaranya serak. "Nasi uduk yang kamu jual, itu bukan sembarang nasi uduk. Itu adalah nasi uduk yang dibuat dengan resep rahasia nenekmu. Resep itu dibuat untuk menarik perhatian arwah. Resep itu dibuat untuk membuat arwah ketagihan. Resep itu dibuat untuk menjebakmu." Roni merasa terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap ibunya, dan ia merasa seolah-olah ia sedang berada di dalam mimpi buruk. Ia tidak bisa percaya apa yang ia dengar. Ia tidak bisa percaya bahwa nasi uduk yang ia jual adalah nasi uduk yang dibuat untuk menjebaknya. "Kamu berhasil, Nak," kata ibunya. "Kamu berhasil mengalahkan nenek itu. Kamu berhasil melarikan diri dari kampung mati. Kamu berhasil selamat. Sekarang, kamu bisa memulai hidup baru. Kamu bisa memulai awal yang baru."
Roni merasa lega. Ia merasa seolah-olah ia baru saja lolos dari bahaya. Ia merasa seolah-olah ia baru saja kembali ke dunia nyata. Ia merasa seolah-olah ia baru saja memulai hidup baru. Ia tidak pernah kembali ke kampung mati itu. Ia tidak pernah lagi berani berjualan nasi uduk. Ia memulai awal yang baru, dan ia hidup dalam ketenangan. Setelah mendengar pengakuan ibunya, dunia Roni terasa seperti runtuh. Buku resep neneknya, yang ia kira sebagai penyelamat, ternyata adalah alat untuk menarik arwah. Nasi uduk yang ia jual bukan sekadar makanan, melainkan umpan bagi entitas-entitas kelaparan di dunia lain. Roni tidak lagi merasa bangga. Ia merasa bodoh, naif, dan terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh warisan keluarganya sendiri. Rasa takut yang sebelumnya ia rasakan kini bercampur dengan amarah dan tekad yang kuat. Ia tidak bisa lari. Ia sudah terlalu dalam. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghadapi sumber masalahnya. Roni menatap ukiran kayu yang dipegang ibunya. Ukiran itu berbentuk seperti kepala burung hantu, dengan mata yang terukir dalam dan detail yang halus, nyaris tidak terlihat. Ibunya menjelaskan bahwa ukiran itu adalah jimat pelindung, dibuat oleh nenek moyang mereka yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Ukiran itu, katanya, adalah satu-satunya benda yang bisa mengusir roh-roh di kampung mati. Malam itu, Roni tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur tipisnya, memandangi langit-langit, sambil memegang ukiran itu di tangan. Ukiran itu terasa dingin, seolah-olah menyerap semua kehangatan dari tubuhnya. Di kepalanya, terngiang-ngiang suara bisikan-bisikan, tatapan mata kosong dari para pembeli nasi uduknya, dan senyum mengerikan nenek hantu. Ia tahu, ia harus kembali. Bukan untuk berjualan, tetapi untuk mengakhiri semuanya. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Roni bangkit dari tempat tidur. Ibunya sudah tertidur pulas, kelelahan setelah hari yang panjang. Roni mengenakan jaketnya yang lusuh, mengikat ukiran itu di pergelangan tangannya, dan mengambil gerobak becaknya. Ia tidak membawa nasi uduk. Ia hanya membawa dirinya sendiri dan tekadnya yang membara. Perjalanan ke kampung mati terasa berbeda malam itu. Tidak ada lagi ketakutan yang mencekam, hanya keheningan yang dingin. Roni mengayuh becaknya, memasuki gang gelap itu tanpa ragu. Ia bisa merasakan aura kehadiran yang kuat, seolah-olah ia sedang berjalan di antara kerumunan yang tidak terlihat. Bisikan-bisikan kembali terdengar, tetapi kali ini mereka terdengar lebih marah. Dia kembali tanpa nasi uduk. Di mana makanan kami? Kami lapar. Suara-suara itu bergaung di udara, mengikutinya dari segala arah. Roni mengayuh lebih cepat. Tujuannya hanya satu, rumah nenek hantu. Ia tiba di depan rumah itu, dan di sana, nenek hantu sudah menunggunya. Wajahnya yang keriput terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya yang kosong bersinar merah menyala di kegelapan. Nenek itu tidak tersenyum. Wajahnya terlihat marah. "Kamu kembali, nak," katanya. Suaranya serak dan tajam. "Kamu kembali tanpa nasi uduk. Kamu melanggar janji kami." Roni turun dari becaknya. Ia menatap nenek hantu itu dengan tatapan berani. "Aku tidak akan menjual nasi udukku lagi," katanya, suaranya tegas. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini." Nenek hantu itu tertawa. Tawanya terdengar seperti suara gema yang menyeramkan. "Mengakhiri? Kamu pikir kamu bisa mengakhiri kami? Kami sudah ada di sini sejak ratusan tahun. Kami tidak akan pernah pergi." Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang nenek hantu, muncul bayangan-bayangan. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah membeli nasi uduk Roni. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan mereka semua menatap Roni dengan tatapan lapar. Mereka bergerak perlahan, mengepung Roni. Roni merasa panik, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus berani. "Tolong, nenek," kata Roni. "Biarkan kami pergi. Biarkan kami semua bebas." Nenek hantu itu menatapnya dengan tatapan kosong. "Bebas? Kami tidak bisa bebas. Kami adalah roh-roh yang terjebak di sini. Kami adalah roh-roh yang lapar.
Kamu adalah satu-satunya harapan kami. Roni mengangkat pergelangan tangannya, memperlihatkan ukiran kayu itu. Ukiran itu menyala, dan cahaya yang terang benderang terpancar dari ukiran itu. Cahaya itu menyebar ke seluruh kampung. Bayangan-bayangan itu menjerit kesakitan, dan mereka semua menghilang. Kampung itu kembali sepi, dan suasana kembali normal. Roni merasa lega, dan ia jatuh ke tanah. Ia merasa lelah, tetapi ia merasa senang. Ia berhasil. Ia berhasil mengalahkan nenek itu. Nenek hantu itu menatapnya dengan tatapan marah. Kamu berani melawanku?" Roni tidak menjawab. Ia hanya menatap nenek itu dengan tatapan tegas. Nenek hantu itu berteriak. Suaranya terdengar seperti suara gemuruh yang keras. Ia menyerang Roni, tetapi ia tidak bisa menyentuhnya. Ukiran itu melindunginya. Ukiran itu adalah jimat yang kuat. Ukiran itu adalah kunci untuk hidupnya. Nenek hantu itu mencoba lagi, dan lagi, tetapi ia tidak bisa menyentuh Roni. Ia merasa frustrasi. Ia merasa marah. Ia merasa kalah. Ia berteriak, dan ia menghilang. Kampung itu kembali sepi, dan Roni merasa lega. Ia merasa seolah-olah ia baru saja lolos dari bahaya. Ia merasa seolah-olah ia baru saja kembali ke dunia nyata. Roni tiba di rumahnya. Ia membuka pintu, dan ia melihat ibunya yang sedang duduk di kursi goyang. Ibunya menatapnya, dan ia melihat wajah Roni yang pucat. Ia merasa khawatir. Roni memeluk ibunya, dan ia menceritakan semua yang ia alami. Ibunya terkejut, tetapi ia merasa lega. Ia tahu, Roni berhasil. Ia tahu, Roni selamat. Pagi harinya, Roni bangun dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia merasa seperti beban yang berat telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa putus asa. Ia merasa seperti ia telah memulai hidup baru. Ia melihat ibunya yang sedang memasak di dapur, dan ia tersenyum. Ia merasa bahagia. Roni tidak pernah kembali ke kampung mati itu. Ia tidak pernah lagi berjualan nasi uduk. Ia menggunakan uang yang ia dapatkan dari berjualan nasi uduk untuk membiayai pengobatan ibunya. Ibunya membaik, dan ia bisa kembali ke aktivitas normalnya. Roni juga berhasil mendapatkan pekerjaan. Ia bekerja di sebuah toko buku, pekerjaan yang selalu ia impikan. Ia mencintai pekerjaannya, dan ia merasa senang. Ia tidak lagi peduli dengan uang. Ia hanya peduli dengan kebahagiaannya. Roni hidup dalam ketenangan, dan ia tidak pernah lagi berani berjualan nasi uduk. Ia memulai awal yang baru, dan ia hidup dalam ketenangan. Ia tidak pernah bisa melupakan nenek hantu, dan ia tidak pernah lagi berani berjualan nasi uduk. Ia memulai awal yang baru, dan ia hidup dalam ketenangan. Ia hidup dalam kebahagiaan. Ia menyadari bahwa kehidupan tidak selalu tentang uang. Kehidupan juga tentang kebahagiaan. Kehidupan juga tentang keluarga. Kehidupan juga tentang kebersamaan. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan uang untuk bahagia. Ia hanya membutuhkan keluarganya, dan ia hanya membutuhkan kebersamaan. Roni seringkali memikirkan ukiran kayu yang ia gunakan untuk melawan nenek hantu. Ia tahu, ukiran itu adalah kunci untuk hidupnya. Ukiran itu adalah jimat yang kuat. Ukiran itu adalah jimat untuk melindungi kita dari roh-roh jahat. Roni merasa berterima kasih kepada neneknya, yang telah mewariskan ukiran itu kepadanya. Ia tahu, neneknya ingin ia selamat. Ia tahu, neneknya ingin ia bahagia. Roni hidup dalam ketenangan, dan ia tidak pernah lagi berani berjualan nasi uduk. Ia memulai awal yang baru, dan ia hidup dalam ketenangan. Ia hidup dalam kebahagiaan. Ia menyadari bahwa kehidupan tidak selalu tentang uang. Kehidupan juga tentang kebahagiaan. Kehidupan juga tentang keluarga. Kehidupan juga tentang kebersamaan. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan uang untuk bahagia. Ia hanya membutuhkan keluarganya, dan ia hanya membutuhkan kebersamaan. Roni menyadari bahwa kehidupan tidak selalu tentang uang. Kehidupan juga tentang kebahagiaan. Kehidupan juga tentang keluarga.
Kehidupan juga tentang kebersamaan. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan uang untuk bahagia. Ia hanya membutuhkan keluarganya, dan ia hanya membutuhkan kebersamaan. Roni seringkali memikirkan ukiran kayu yang ia gunakan untuk melawan nenek hantu. Ia tahu, ukiran itu adalah kunci untuk hidupnya. Ukiran itu adalah jimat yang kuat. Ukiran itu adalah jimat untuk melindungi kita dari roh-roh jahat. Roni merasa berterima kasih kepada neneknya, yang telah mewariskan ukiran itu kepadanya. Ia tahu, neneknya ingin ia selamat. Ia tahu, neneknya ingin ia bahagia. Roni hidup dalam ketenangan, dan ia tidak pernah lagi berani berjualan nasi uduk. Ia memulai awal yang baru, dan ia hidup dalam ketenangan. Ia menyadari bahwa kehidupan tidak selalu tentang uang. Kehidupan juga tentang kebahagiaan. Kehidupan juga tentang keluarga. Kehidupan juga tentang kebersamaan. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan uang untuk bahagia. Ia hanya membutuhkan keluarganya, dan ia hanya membutuhkan kebersamaan. Ia tidak pernah bisa melupakan malam-malam di kampung mati. Tetapi, kenangan itu tidak lagi menghantuinya. Ia melihatnya sebagai pelajaran hidup yang berharga. Sebuah pengingat bahwa jalan pintas tidak selalu membawa kebahagiaan, dan bahwa keberanian sejati adalah menghadapi ketakutan, bukan melarikan diri darinya. Kisah Roni menjadi legenda di desanya. Sebuah cerita tentang seorang pemuda yang berani menghadapi dunia lain demi melindungi keluarganya. Dan setiap kali ia melihat ukiran kayu itu, ia tersenyum, karena ia tahu, ia tidak lagi sendirian.